Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Pak PJ tadi, lebih tak kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Nama kampung ini Batang Duku, tapi putih biji mata, tak nampak sebolah pun tak ada duku. Lengkeng ada, limau ada, tak penting. Karena yang penting itu adalah orang-orang yang kita sebutkan itu ada di atas pentas ini. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat badan. Karena di beberapa tempat kadang saya datang, yang kita hormati Pak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, tak ada dia di atas. Tapi malam ini hadir mereka. Di tengah kesibukan mereka, bisa mereka meluangkan waktu. Kalau di tempat lain orang takut membuat acara sekarang karena Covid, buktinya dengan protokol kesehatan bisa duduk berjarak, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di Batang Duku ini menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Bapak-bapak camat yang hadir pada malam hari ini, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat disebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada gelontoran dana yang begitu besar untuk kepala desa supaya membangun desa, bahkan sampai 1 miliar satu desa. Apa efeknya? Banyaklah kepala desa masuk penjara. Ini yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta. Banyaklah kepala desa yang tidak berada di kampungnya dengan alasan studi banding, keluar kota segala macam. Rupanya sampai di ibu kota, di Pekanbaru, di Jakarta, asik karaoke. Bahkan tak 1, 2, 3, 4, tak terhitung banyak kepala desa yang buka cabang pula. Tapi dari gelagat Pak Kades tadi tak akan berani. Oh, kalau menengok lah cemana takutnya dia waktu tak menyebut nama ibu itu tadi. Nah itu, jadi ibu tak usah terlalu cemas, takut. Kira-kira kalau ulang tahun desa dibuat pengajian, ini kepala desanya masuk yang golongan kepala desa Fir'aun tadi atau yang soleh ini? Ah, sudah soleh katanya Pak Kades. Kalau sudah hamba Allah yang baik-baik bersaksi, takkan mungkin mereka berdusta. Maka itu sebagian dari doa. Kita doakan supaya Pak Kades istiqomah. Seorang sosiolog muslim dari Tunisia bernama Imam Abdurrahman Ibn Khaldun, kata dia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya itu pemabuk, insya Allah rakyatnya sakau. Kalau rajanya itu pezina, insya Allah rakyatnya kena virus HIV/AIDS. Malam ini bisa acara dibuat begini, ini tentulah raja-rajanya ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Babinsa, mereka bajunya macam-macam, seragamnya berbeda. Seragam bupati tak sama dengan seragam Babinsa,
tapi isinya di dalam tetaplah orang yang takut kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebetulnya Kades sedang mau mengajarkan kepada masyarakat Batang Duku, beginilah kalian kalau mau membuat ulang tahun desa. Ini ada beberapa desa membuat ulang tahun, dibuat pentas tinggi-tinggi, penyanyi itu rok pendek. Apa tak mabuk atu-atu situ. Ditengok artis tadi putih bukan main, cantik, menengok artis menitik air mata, menengok artis menitik air liur, balik ke rumah menengok bini menitik air mata. Itu tidak terjadi di Batang Duku, karena diselamatkanlah dengan pengajian tabligh akbar. Ini kalau perlu diperdakan ini maunya. Kalau adalah anggota legislatif, diperdakan supaya seluruh desa-desa kalau ulang tahun buat pengajian. Hah? Ada Pak Dewan? Ah, Pak Dewan kalau mau cepat masuk surga, buatkan perda tuh Pak Dewan. Untuk apa jadi anggota legislatif 5 tahun tak membuat apa-apa, betul? Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka adalah orang yang kita pilih mewakili kita. Bayangkan kalau bisa dijebolkan itu di anggota legislatif, diperdakan peraturan daerah, ulang tahun desa mesti membuat tabligh akbar, meningkatkan semangat ketakwaan kepada Allah. Meninggal anggota dewan, jangan tepuk tangan dulu Pak. Meninggal anggota dewan setelah sekian periode duduk, meninggal. Setiap desa mengadakan ulang tahun, pengajian, wirid yasin, solawatan, barzanjian, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Nah, baru tepuk tangan. Itu kalau ceramah Ustaz Somad itu, tepuk tangan pun dia yang mengatur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang menyampaikan itu langsung. Tak pandai saya nyindir, sindir, menyindir. Saya orangnya memang to the point, langsung. Makanya beberapa jamaah tak begitu senang dengar ceramah saya karena tersinggung dia. Dan saya perlu kasih tahu, jangan tersinggung dengar ceramah saya, karena beberapa yang tersinggung balik berkunang-kunang mati. Termasuklah kades-kades yang tersinggung yang saya cakapkan tadi. Insya Allah tak lama tuh. Biasanya tak sampai hari Jumat. Niat saya baik Bapak Ibu sekalian, supaya kepala desa ini menjadi panutan, karena menjadi kepala desa itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang biasa. Kalau satu desa ini jadi orang baik, maka pahalanya mengalir untuk kepala desa. Amin. Macam-macam tak setuju pula. Tapi kalau satu desa itu berjudi, berzina, riba, merampok, makan haram, bercelana pendek, berok pendek, maka kepala desa itu 2 kali lipat masuk neraka. Kalau yang lain masuk nerakanya 10 tahun, dia khalidina fiha abadah. Ini penting. Kenapa Ustadz singgung kepala desa terus? Karena yang membuat acara kepala desa, tak mungkin kita cakapkan bupati kan? Kecuali ulang tahun Kabupaten Bengkalis, nantilah kita buat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Berapa lama Ustaz menyampaikan ceramah ini? Berapa poin? Biasanya saya ceramah itu berhenti kalau nampak saya jamaah itu menguap. Asal nampak saya menguap, cuman sekarang payah, orang bermasker semua. Entah dia menguap, entah dia mengamuk, tak tahu. Asal bercakap, kiki kan. Untung hidup lampu. Kalau sempat mati lampu, kiki balik saya. Itu poin yang pertama. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita ini istiqomah. Seandainya engkau punya doa yang makbul dan doamu itu cuma satu, mintalah untuk pemimpin. Kenapa? Karena kalau ibu minta doa dapat suami yang soleh,
Itu hanya ibu saja yang mendapatkannya. Ibu-ibu yang lain, ibu mau berbagi? Tengok sayangnya mereka ke bapak. Tak mau dia. Kalau bapak meminta istri solehah, bapak aja yang dapat, orang lain tak dapat. Tapi kalau bapak meminta pemimpin yang soleh, satu desa batang duku mendapatkan kesolehannya. Takbir. Saya tak ada singgung-singgung kabupaten karena ini dekat-dekat pilkada. Saya datang ke Kabupaten Bengkalis tidak ada kepentingan dengan pilkada Bengkalis. Ini perlu saya tegaskan ini. Jangan nanti enak-enak aja. Selamat datang ke Bengkalis tuh saya sponsornya tuh. Bilo pula. Saya datang kemari tinggal di mes Pertamina. Lalu kemudian sampai di sini acara Tanah Lapang SMK penerbangan. Di mana airportnya? SMK Pertamina. Mantap. SMK penerbangan. Jadi ini perlu dijelaskan karena kalau udah dekat-dekat pilkada ini banyak fitnah-fitnah. Tapi pilkada ini penting. Apa pentingnya? Kita tinggal tidak lagi di kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tinggal di negara demokrasi. Maka ibu bapak tiap malam berdoalah supaya dapat pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Dan gunakan hak demokrasi kita tanggal 9 Desember nanti. Jangan sampai tidak nyoblos. Kau tak nyoblos? Elok aku menakik gotah. Oh, suaramu sangat berarti, guys. Maka pagi tanggal 9 itu sholat subuh. Habis sholat subuh jangan lupa sarapan. Karena kalau tak sarapan bengkok paku tuh. Sarapan dulu, yakinkan kuat. Setelah itu barulah menyoblos. Dengar baik-baik. Tengok baik-baik balehonya. Yakinkan sama putihnya asli sama baleho. Lalu kemudian istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Bismillah. Cucuklah. Kenapa kau pilih dia? Cuma lah Pak Ustaz, asal aku istikharah pojam mata, nampak muka dia. Asal istikharah pojam mata, nampak muka dia. Kenapa itu nampak kau? Dia udah ngasih 500.000. Oh, money politik. Sedangkan belum duduk dia sudah korupsi, menyogok, maka akan diambilnya lah duit APBD itu ke depan. Pengkhianat. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Allah Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok. Jangan ambil duit. Kalau 5 juta bu ya, ambillah. Serahkan ke anak yatim, fakir miskin. Serahkan ke fakir miskin, anak yatim. Saya sepatu baru jadi ya kan. Saya tuh mohon maaf ibu, saya sebetulnya sogan membawa sepatu ke atas karpetnya tadi. Ya, soalnya panitia kan meminjam karpetnya. Tapi kalau udah basah, nah itu pun dicuci juga nanti kan. Itu maka saya pijakkan. Kalau bolehlah tidak, tadi memang itu jangan nanti alah sombong kali Ustaz itu. Ceramah dipijaknya pula karpet awak. Memang udah basah kan dicuci juga nanti. Saya segala itu perlu saya jelaskan. Kalau tidak dia jadi fitnah nanti di internet. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya pemimpin. Karena kalau sudah pemimpin baik, rakyat insya Allah menjadi baik. Ini malam ini yang hadir ini kan pemimpin yang baik-baik semua. Kades baik, camat baik, bupati baik, kapolres baik, dandim baik, Pertamina baik, Basnas memanglah yang paling baik. Apa tak baik? Kawan saya sekolah dulu, ketua Basnas. Semua yang baik-baik ini kita tolong. Kalau tak sanggup kita tolong, doakan.
Paling ringan mendoakan dia tengah malam, panjang umur, sehat badan, istiqomah, takut kepada Allah. Berdoa pun tak mau, mati aja lah. Paling ringan menggerakkan anak lidah, naikkan ke atas. Kenapa semangat betul Ustaz ceramah malam ini? Mungkin karena pakai tanjak nih. Biasa kalau saya pakai peci itu kan agak slow sedikit. Assalamualaikum. Macam-macam Ustaz. Habis pakai tanjak ini rasa Laksmada Raja di laut. Masya Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini kan Batang Duku ini masyarakatnya sukunya macam-macam. Ada orang Melayu. Apa kabar orang Melayu? Sehat? Ada orang Jawa. Pripun kabari? Api. Sedulur sederek sedaya. Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Wis, apik kabeh. Ada pula orang Oju. Lupa pula bahasa Oju. Tapi semuanya baik. Ada pula perantau dari Sumatera Utara. Biadu halak kita sesudina. Tak ada punya. Apapun sukumu, maka Batang Duku adalah kampung halaman. Mesti kita jaga. Tak usah berkelahi. Karena berkelahi itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya kalau Abu Bakar. Kalau Abu Lahab. Nah, maka kita bangunlah ini. Nanti di akhirat kita tidak akan ditanya sukumu apa, tapi yang ditanya adalah amal soleh, bukan somad. Amal soleh. Ini malam ini nampaknya yang tampil ke depan ini Abdul Somad. Abdul Somad yang tampak. Bintang utamanya di sini Abdul Somad. Tapi apakah bisa Abdul Somad ini ceramah kalau mikrofon ini tak berbunyi? Kalau jahatlah panitia nih, dipasangnya baterai rusak. Asal cakap putus. Jam kalian bar. Apa lu kata Ustaz? Gila Ustaz nih kata jangan. Ini adalah karena kerjasama yang luar biasa. Ada Pertamina, ada SMK, ada Pak Kades, ada Pak Camat, ada Pak Dandim, ada Pak Polisi. Maka bekerja sama semuanya, akhirnya jadilah acara ini. Dan ada orang-orang soleh yang berdoa. Tak nampak tadi mana dia, tak tahu saya. Tapi dia berdoa. Menangis Pak Kades menengok mendung matahari tenggelam hujan. Kalau taklah karena orang soleh berdoa, tak berhenti hujan sore tadi, apa yang terjadi malam ini? Kalau saya, santai aja. Mohon maaf Ustadz, kita tak bisa pengajian, hujan lebat. Elok aku tidur. Berhenti hujan. Lobat hujan dia itu saya di Pertamina. Berhenti hujan. Ustadz, hujan dah berhenti. Ayo kita berangkat. Ayo berangkat. Ada orang-orang, ada hikmahnya. Apa hikmahnya hujan sore tadi? Coba kalau tak hujan sore tadi, saya yakin ibu-ibu pasti berkipas semua. Kepanasan. Badan panas, kepala panas, yang paling panas hati. Sinetron hilang 3. Tapi begitu hujan turun, sejuk. Yang kepanasan, duduk di atas karpet nih. Ini yang paling sejuk sekarang. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kau benci pada sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berikan hikmah-hikmah. Termasuklah hujan sore tadi. Hikmahnya adalah ketenangan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan hujan-hujan ini pun mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Amin. Ada kalanya hujan itu menjadi laknat, menghanyutkan ikan-ikan. Ada kalanya hujan itu menjadi laknat, mematikan tanaman-tanaman. Tapi ada kalanya hujan itu menjadi rahmat. Kalau hujan laknat namanya mator. Kalau hujan rahmat namanya ghais.
Maka Nabi mengajarkan aghithna, 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 turunkanlah hujan sebagai rahmat. Kenapa rahmat tak turun? Karena orang bercakap kasar, berkelahi, cakar-cakaran. Tapi begitu orang bisa bekerja sama, saling silaturahim, menjalin hubungan baik, maka turunlah rahmat ke desa Batang Duku, insyaallah. Amin. Berbuahlah duku-duku. Teringat juga saya lagi duku tuh. Kenapa? Padahal udah dibelokkan kemana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam tidak ada ibadah yang hanya sendirian saja, tapi bersama-sama. Sholat berjamaah, puasa berjamaah Ramadan, haji berjamaah di Padang Arafah, bayar zakat berjamaah ke Baitul Mal, ke Basnas, tawaf berjamaah dibimbing oleh mutawif. Karena Allah suka kepada masyarakat yang berjamaah. Alaikum bil jamaah. Abang kenapa tak balik-balik bang, lama baru pulang? Aku berjamaah tadi situ. Jamaah apa? Jamaah gaplek. Jamaah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Hadirlah jamaah. Jamaah yang kira-kira nanti kalau kita mati, itulah yang mengingatkan kita ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Jamaah yang kira-kira nanti kalau kita mati dimakan cacing tanah, jamaah itulah yang mendoakan kita, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Adapun jamaah ghibah, menceritakan aib orang lain. Ini banyak omak-omak ini kadang beli kangkung 2 ikat 2 jam. Semua dibahas. Laki sianu, bini sianu, anak sianu, cucu sianu, menantu sianu, habis. Bawa buih-buih balik. Macam makan rinsu. Oleh sebab itu maka tinggalkanlah jamaah-jamaah maksiat, jamaah dosa, jamaah yang hanya menghabiskan amal. Tapi jamaah-jamaah yang model seperti ini, maka inilah yang akan membuat kita kekal abadi dalam amal soleh. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam berjamaah, insyaallah. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengintai mana kambing yang sedang lewat menyeberang sungai, maka predator menunggu. Begitu ditengoknya ada kambing yang memisahkan diri dari jamaah karena kehausan minum, disitulah dia akan menerkam. Selama berjamaah dia tidak akan mau mengganggu. Makanya jamaah masjid dekat rumah hadir. Jangan sampai angkuh sombong tak mau berjamaah, tapi akhirnya diantarkan orang juga ke masjid. Cuma imam-imam ini baik tuan imam ini. Walaupun orang ini sombong, angkuh karena kayanya, karena sawitnya sejauh mata memandang, karena gotah karetnya banyak, mobilnya mewah, tapi tetap juga imam baik. Begitu kawan ini datang ke masjid, diletakkannya di depan imam langsung, bukan di belakang imam, di muka imam. Sholat jenazah letakkan di muka imam. Jangan sampai kita ke masjid ini hanya 2 kali. Pertama akad nikah, kedua diantar orang sebagai jenazah. Jangan sampai kita ke masjid ini hanya 2 kali. Ketika hadir orang menikah, dan ketika kita dijadikan orang sebagai tempat berkumpul orang banyak karena kita sebagai penghormatan terakhir. Yang belum sholat setelah acara ini mudah-mudahan sholat, amin. Saya senang pengajian gini. Ada memang ustadz, kiai, buya di masjid. Saya bilang itu di masjid itu orang yang udah baik-baik, yang udah ikut baca kitab sama buya sama tuan guru. Kalau saya buat pengajian di tanah lapang, di stadion, lapangan sepak bola. Kenapa? Ada beberapa jamaah ini yang tidak mau mendengar pengajian di masjid. Aku kalau ke masjid ini trauma Pak Ustaz. Kawanku ada 2-3 kali ke masjid, mati. Masih takut dia ke masjid. Maka dibuat yang model begini. Ada orang yang masih takut dia dekat dengan pengajian.
Kau kenapa takut di masjid? Di muka masjid itu dipasang mereka pula kereta keranda jenazah. Takutlah kami ke masjid, Pak Ustaz, kata dia. Kau kenapa tak ke masjid? Ustaz di masjid itu cerita mati aja. Asal nampak aku dia, ingat aku mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah kita jaga persatuan. Inilah acara. Nanti kalau ada acara Maulid Nabi, itu sesungguhnya untuk kita berjamaah. Ada acara yasinan, wirid, itu sesungguhnya untuk mengajak kita berjamaah. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah membina calon-calon pemimpin masa depan. Mohon maaf yang tua-tua, saya tidak nasihati lagi. Karena yang tua itu memang udah diintai-intai malaikat maut. Tapi anak-anak muda kita itu mesti disupport, dikasih motivasi, dikirim ke Jawa, kasih beasiswa. Siapa yang melakukan itu? Desa Batang Duku. Juara mewakili Riau di MTQ nasional di Sumatera Barat baru-baru ini di Padang. Dari mana itu? Mewakili Syarhil Quran. Syarhil artinya menjelaskan isi Al-Quran, arti Al-Quran, penjelasan tafsir Quran, diceramahkannya, dan itu adalah utusan dari desa Batang Duku. Berikut ini penyerahan hadiah umroh kepada peserta musabaqah tilawatil Quran mewakili Provinsi Riau pada ajang MTQ nasional. Hadiah umroh ini diserahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Wah, saya lah menyerahkan. Entah duit siapa. Tiba-tiba saya datang tinggal nyerahkan aja. Dipiralkan orang foto. Abdul Somad menyerahkan hadiah umroh untuk siswi dari Batang Duku. Abdul Somad selalu mendapatkan nama. Makanya saya khawatir saya nanti pas di akhirat saya tanya Allah, Allah mana pahalaku? Udah habis diambil foto, kata Allah. Kau asik berfoto aja di dunia dulu. Tapi ada orang-orang yang diam. Rupanya tiket pesawat umroh itu dari dia. Tapi dia tak tampil ke depan. Orang dari mana itu? Orang Batang Duku yang kaya-kaya, tak mau nampak ke depan. Tapi dia mengirimkannya saja. Yang mau mengirim, kirimkan ke nomor berikut ini. Tengok besok pono duit kerincing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda ini mesti kita support. Jangan dibiarkan begitu saja. Memangnya nanti kalau udah juara bagaimana? Kalau sudah hafal Quran bagaimana? Kalau sudah berprestasi bagaimana? Yang punya tanah wakafkanlah. Setuju apa tak setuju? Alhamdulillah Ustaz Somad, masyarakat Batang Duku sudah mewakafkan tanah. Di atas tanah itu mau dibangun sekolah tahfiz Quran. Peletakan batu pertamanya oleh Ustaz Abdul Somad. Bilo sore tadi, tak jadi karena hujan. Kalaulah waktu cukup tadi, susunan acaranya begitu. Ternyata tanah wakafnya sudah ada. Jadi kalau ada orang Batang Duku yang kaya-kaya, kasih semen, kasih batu bata. Tak sanggup ngasih batu bata, cari yang agak kecil sedikit, batu kerikil. Kerikil pun tak sanggup, pasir. Pasir pun tak sanggup. Udah tahu dah tuh jawabannya. Sini dekat laut kan? Pergi ke laut. Menjadi makan ikan hiu. Untuk apa lagi hidup? Membuat semak dunianya aja. Beramal soleh tidak, bersedekah tidak, baca Quran tidak, elok mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu kita support. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah tadi diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Saya karena malam ini mau langsung menyeberang ke Bengkalis, malam pula tak sempat meletakkan batu nih. Tapi bukan berarti saya tak mensupport, saya support. Insya Allah panjang umur sehat badan, nanti saya datang meresmikannya aja.
Saya kalau meletakkan batu pertama ini kurang juga setuju. Karena beberapa tempat yang saya letakkan tuh tak bertambah-tambah batu. Itu tadi 2 tempat tuh kenapa Ustaz mau meletakkan batu pertama? Di pesantren Darul Khair, lalu di kampung Jawa, lalu kemudian tadi di sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Kenapa Ustaz letakkan? Aku mendampingi Pak Bupati. Peletakan batu pertama Abdul Somad bersama Bupati dan Kapolres. Iyalah, saya tengok mereka letakkan, aku letakkan pula. Tapi kalau saya sendiri tak mau sih. Tapi insya Allah di desa Batang Duku tadi nanti berikut ini penandatanganan prasasti dan peresmian pemakaian rumah tahfiz Batang Duku Abdul Somad. Wah, maju kan. Allah mantap. Baru kita buka nanti tirainya pakai menarik tali itu kan, ada tali itu kan. Tadi penarikan tirai kan. Pemencetan tombol. Putus tali. Insya Allah ini doa kita bersama. Mudah-mudahan terwujudlah rumah tahfiz Batang Duku. Saya tidak memaksa Bapak Ibu mau bersedekah menyelesaikan pembangunan rumah tahfiz Batang Duku. Yang mau mengasih semen silakan. Yang tak mau mengasih semen, bawalah mati semen itu. Bawalah mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Pernah Bapak menengok orang mati bawa semen? Pernah? Nanti di Batang Duku ada yang mati bawa semen. Bakhil, pelit, kedekut, medit. Apa lagi bahasa awak? Hah? Bungkang. Saya tak memaksa. Yang tak mau sedekah silakan. Sawit sejauh mata memandang, karet luas, motor banyak, mati. Mimda tema taya bawati, mampus. Mati. Kalau mati di Pekanbaru masih sedap lagi. Tapi kalau mati di Batang Duku, tengok nampaknya becek nih. Tapi kalau kau wakafkan untuk rumah tahfiz Batang Duku, maka lapang kuburmu, terang alam barzahmu. Pagi siang malam budak-budak Batang Duku mengaji di rumah tahfiz itu. Pagi belum lagi terbit matahari, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. 24 jam mengalir pahalanya. Saya tak ada maksa. Yang mau sedekah, sedekahlah. Yang tak mau, tengok aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang kaya-kaya udah banyak saya tengok di Pekanbaru, di mana-mana yang kaya-kaya mati. Kalau udah mati dibungkus pakai kain kapan macam dodol. Sepatu tinggal, jaket kulit tinggal, semua yang disayang-sayang tinggal. Tanjak kesayangan nih tinggal. Cuma kalau saya pakai terus nih. Kan bisa mati pakai tanjak. Andai saya tulis di situ di surat wasiat, kalau aku mati nanti tolong pakaikan tanjak. Takkan mau orang masa. Apa pula pakai ini? Bid'ah ini. Begitu masuk kubur, diperiksa sama malaikat mungkar nakir. Tengoknya pakai tanjak. Ini bukan uang awak nih gitu. Ini campakkan neraka jahanam gitu. Oleh sebab itu maka yang awak bawa mana? Itulah yang awak sedekahkan. Itulah yang awak wakafkan untuk rumah tahfiz Batang Duku. Yang mau mengikut cakap saya ini bukan cakap Abdul Somad ini. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Goreng udang busuk. Senangin busuk. Kenapa Ustaz ingat itu? Itu ku makan tadi. Pindang senangin, oh lah sodap.
busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang kekal abadi untuk hari esok. Yang kau makan busuk, makan pagi, makan siang, makan malam, 2 on setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya nih biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton 300 kilo. 43 tahun. 43 tahun 4 ton 300 kilo. Itu kalau disiramkan ke kebun teh, mati teh itu langsung. Kalau tai kambing disiramkan ke kebun cabai, hijau cabai itu, merah menyala cabai itu. Tapi kalau yang 4 ton 300 kilo tadi disiramkan, kuning cabai, mati kontan. Saking kan tak bermanfaatnya manusia ini. Tapi kalau sempatlah engkau hidup di atas dunia ini, kau bantu rumah tahfiz, itulah yang kekal abadi, Pak. Mengalir bagi yang mewakafkan tanah, mau mengalir bagi yang mewakafkan semen, dan pasti mengalir pada yang ceramah. Banyak tak setuju? Aminkanlah. La ilaha illallah. Kalaupun awak sakit hati, jangan nampakkan betul. Luar biasa pengawal saya malam ini. Polisi, tentara, Satpol PP, Panglima Laskar Melayu, siap semua. Cuman keris pula tak dibawa. Masuk poin yang keempat. Apalagi yang penting dalam ulang tahun ini, bahwa perempuan-perempuan ini punya peran yang luar biasa. Betul, Bu? Kapolres laki-laki, bupati laki-laki, camat laki-laki, kades laki-laki. Tapi semua laki-laki ini lahir dari perut perempuan. Ada yang keluar dari perut bencong? Tak ada. Jadi kalau begitu yang hebat laki-laki apa perempuan, Bu? Tengok pengakuan yang sempurna. Kalau kita mau batang duku ini baik 30-40 tahun akan datang, maka didiklah anak-anak perempuan yang solehah, karena dari rahim mereka lah akan lahir anak-anak batang duku yang soleh-soleh di masa akan datang. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini tiang negara, tiang negeri, tiang kampung. Kenapa Abdul Somad bisa ceramah, lampunya terang, atapnya kokoh? Karena tiangnya, tiang. Tapi tiang itu tidak bisa dinampakkan dia dalam bentuk besi yang gagah perkasa. Nanti orang takut. Maka tiang dibalut dengan kain yang berkilau cahaya. Karena kalau besi sangar betul bentuknya. Itu maka tiang-tiang negara ini dibalut dengan baju yang berkilau-kilau. Merah, kuning, kelabu, hijau, oranye, dan ungu. Sekarang banyak tiang ini tak berbaju lagi. Macam tiang ini lah. Tak berbaju. Alhamdulillah tiang-tiang di batang duku masih berbaju lagi. Maksudnya apa? Perempuan pakai jilbab panjang, penutup kepala. Makanya baju orang Melayu itu disebut dengan baju kurung. Kenapa sebut baju kurung? Lututnya terkurung, tertutup dia. Ini sekarang dari lutut sudah bagus ditutup, diikat pula pinggang pakai tali jemuran. Makanya ada kawan saya di UIN itu, di dalam tasnya itu gunting. Asal nampaknya ada mahasiswi pakai ikat pinggang sempit, sini, etut digunting. Saya tak berani. Saya termasuk takut saya. Iyo kalau pas awak gunting dia tak melawan. Kau melawan, pop ditempeleng. Soalnya saya tidak dianggapnya sebagai dosen. Pas ditengoknya saya gunting, disangkanya saya mahasiswa semester 7. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat adalah
kalau mau batang duku ini ke depan baik, maka didiklah perempuan-perempuan yang menjadi penghafal Quran. Amin. Mereka akan menjadi ibu rumah tangga. Dia akan hamil mengandung anak yang soleh. Sambil memasak dibacanya Quran. Sambil buat kopi pagi bacanya Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa tak tenang anak itu di dalam? Omak-omak sekarang enggak, sambil mengacau. Saya karena segan aja. Kalau tidak udah saya selesaikan agak 3 lagu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu menenangkan hati. Tenang hati suaminya, tenang hati anaknya di dalam. Kata Pak Dokter SPOG, Bu Dokter Spesialis Obgyn Kandungan, ibu sedang hamil mesti tenang, Bu. Kalau ibu tenang, anaknya tenang di dalam. Di bantai ibu itulah mendengarkan lagu rock metal mabuk. Apa tak anak itu melompat sana, lompat sini, panjat tiang ini, panjat tiang ini. Alhamdulillah di Batang Duku tak ada. Selama saya ceramah tak ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat. Entah memang anak itu tak dibawa. Hah? Udah tidur? Ada di bawah anak-anak? Ada? Oh banyak. Itulah kalau maknya dulu baca Quran. Kau baca Quran dulu waktu anak kau tu hamil? Enggak. Apa kau baca? Iqra. Jadilah bataba batata basabang. Basaba anak tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kencing berlari, murid kencing maraton. Kalau sudahlah, kalau jumpa kita di pinggir jalan ada anak 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, kukunya pakai kutek, itu gurunya siapa? Oh maknya. Pergilah ke rumahnya. Kalau jumpa di pinggir jalan ada anak 5 tahun, rambutnya pirang, kukunya panjang, lipstiknya tebal, roknya pendek, pergilah ke rumah. Lipstik omaknya 2 inci. Sini biru, sini hijau. Upo salah pasang. Kacor pecah. Tapi di Batang Duku ada model-model begitu? Tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada itu bukan salah dia, salah kita. Kenapa kita tak perbaiki dia? Kenapa kita tak ajak dia pengajian? Kenapa kita tidak buatkan majelis taklim? Salah siapa? Salah Ustaz Somad. Kenapa tak datang ke Batang Duku? Aku dah datang dah. Di akhirat tak bisa lagi ditanya malaikat. Kenapa tak kau sampaikan ke Batang Duku? Udah ya Allah, waktu ulang tahun yang ke-7. Kelima. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam tuh afwaja, berbondong-bondong. Ibu nama anaknya siapa? Afwaja. Mantap. Panggilannya siapa? Aja. Gua ngajak kau gitu. Afwaja artinya berbondong-bondong. Nanti kita masuk surga itu pun tidak sendiri-sendiri, berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang-orang beriman itu masuk ke dalam surga berbondong-bondong, berjamaah-jamaah, berkomunitas-komunitas. Maka ibu bapak ada jamaah. Ini jamaah mana nih?
jamaah bapak-bapak. Ini jamaah apa nih? Jamaah ibu-ibu wirid Yasin. Di Batang Duku ibu-ibu masih ada jamaah wirid Yasin. Hari apa biasa, Bu? Hari Jumat? Nah, berarti betul. Karena pernah satu daerah saya tanya, masih ada wirid Yasin, Bu? Ada. Hari apa? Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, berarti tak ada. Tak seragam. Berarti hari Jumat masih ada wirid Yasin. Baca tahtim, baca tahlil. Barzanji masih ada? Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Terbayang pulut kuning ayam panggang. Salah teruskan meniti Elliot. Tolu merah lagi. Hai. Di mana Ustadz belajar baca Barzanji? Tak pernah saya belajar. Tak pernah saya seumur hidup duduk belajar baca Barzanji sama guru, tak pernah. Terus dari mana Ustadz tahu itu? Asal ada orang mengayun anak, saya datang. Untuk apa? Dapat telur ayam. Dulu yang dikejar itu bukan Barzanjinya, telur ayamnya. Dulu untuk memperjuangkan dapat telur ayam itu, apalagi kalau mak udah sampai duluan situ, balik, malik bawa. Tapi kita mengintai dari balik jendela. Datanglah makcik yang lain, sini nak, sini, masuk. Saya memang dari dulu selalu dikasih orang telur ayam. Sekarang kandang-kandang ayam itu dikasih orang. Dulu kita di kampung itu kan susah. Makan ayam itu 2 gondang. Kalau tak ayam itu sakit, awak sakit. Mau makan ayam. Bukan macam zaman sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjamaah ini, jamaah ibu-ibu. Kenapalah kita mesti maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, menyambut ulang tahun kampung? Itu sebenarnya hanya sarana supaya kita berjamaah. Kalau tak dibuat begitu, mana kita berkumpul di sini? Kau pernah jumpa Ustaz Somad? Pernah? Di mana? Di YouTube? Lain lah. Berapa banyak saya kalau jumpa orang, begitu jumpa, ternyata lebih mudah dari YouTube ya, gitu. Entah dia lama tak periksa mata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjamaah nih mesti kita jaga terus. Siapkah masyarakat Batang Duku berjamaah? Jamaah terus. Saya Pak Ustadz berjamaah wirid Yasin nih kurang semangat. Kenapa, Bu? Nggak pakai seragam. Buatkan seragam. Tapi kualitas bacaan Qur'annya perbaiki juga. Qori kita tadi kan ada. Oh malulah kami perempuan, masa gurunya laki-laki. Nanti waktu menyebut huruf fa ditengoknya bibir kami. Cari guru perempuan. Guru perempuan tadi itu kan qori'ah, juara nasional, sudah ikut MTQ di Sumatera Barat tingkat nasional Indonesia. Tidak ada alasan masyarakat Batang Duku masuk neraka. Kalau kampung lain mungkin ada alasan. Pas ditanya, kau kenapa masuk neraka? Kata Allah, karena di kampung kami tak ada qori. Tak jadi, kasihan. Tapi kalau orang Batang Duku pas ditanya, kau dari mana? Batang Duku. Kenapa tak ada yang mengaji? Tak mungkin, karena tak ada guru. Qorinya sudah ada, qori'ah sudah ada, Abdul Somad pula sudah sampai. Jadi kalau mau tak pandai mengaji, pindahlah ke kampung lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi komunitas ini dijaga. Anak muda buat komunitas. Saya alhamdulillah setiap ceramah dari Sabang sampai Sulawesi, Makassar, Papua, Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan,
Itu selalu jumpa komunitas-komunitas. Kalian komunitas apa nih? Kami komunitas bikers subuhan, Pak. Oh, sampai ke Palembang, kalian komunitas apa? Bikers maghriban. Hah? Kenapa ada subuhan, ada maghriban? Kami subuh aja gitu. Macam-macam. Ada komunitas hijabers, hijab, pakai hijab panjang. Ada komunitas mantan petatu, buat tatu semua. Lidahmu bertato, kata dia bertato. Ada komunitas anting-anting, anting-anting, lubang telinga sebesar lubang hidung, anting-anting, macam-macam. Ini foto saya waktu masih pakai anting dulu, Pak Ustaz. Tengok anting, anting semua. Mana muka ni? Anting, bibir dia anting. Menengok bibir dia anting, bibir awak pula berdenyut. Tapi sesudah taubat semuanya, hijrah semuanya. Nah, jadi perlu dibuatkan komunitas. Anak-anak muda kadang tak mau ikut pengajian dengan komunitas orang tua. Karena kata, kau kenapa tak mau pengajian sama orang tua? Pembahasan mereka tentang jenazah aja, Pak Ustaz. Kami mau tatap masa depan. Anak-anak muda ini tidak bisa diceramahi selamanya. Mereka maunya konsultasi, dialog, cerita. Coba ajak dia ngobrol dengan Kapolres, ngobrol dengan Danrem, dengan Dandim, dengan Babinsa, cerita bagaimana penanganan narkoba, hadirkan di situ. Ngobrol dengan ibu anggota dewan, gimana caranya bisa menjadi anggota legislatif. Nah, ini anak-anak muda ini mesti diajak dialog. Itu poin yang kelima. Sampai poin keberapa nih Ustaz? Sampai poin ke-7. Kenapa Ustaz pilih 7? Supaya tidak bisa diambil angka itu oleh peserta pilkada. Yang kedua, supaya sesuai ulang tahun yang ke-7. Ke-8 Pak Ustaz? Nantilah pas ulang tahun ke-8. Ke-6, apa poin yang bisa kita ambil pelajaran malam ini? Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah diperjuangkan oleh para ulama. Pergilah. Saya dari mulai Aceh sampai ke Raja Ampat. Raja Ampat Papua, turun pesawat di Sorong, habis itu naik kapal speed masuk lagi ke Raja Ampat, melihat jejak-jejak para ulama, Bapak Ibu. Dijumpakanlah saya dengan Tuan Raja Patipi namanya, di Papua. 8 jam naik pesawat baru sampai ke Papua. Sampai di airport, disambut mereka saya pakai piring besar. Besar piring itu, Pak. Saya waktu nengok piring ini, banyak nasinya nih nanti. Begitu kasih piring, rupanya disuruh pijak piring itu. Bukan untuk makan. Pijak Ustaz. Saya pijaklah piring itu. Gambar burung cendrawasih ada saya bawa di rumah, supaya anak cucu saya nanti menengok, inilah piring yang dipijak atuk kau dulu waktu di Papua. Sampai di sana jumpa di rumah raja, dibukakannya lah kain Al-Quran dari kulit rusa, disampul dengan kulit rusa, tapi lembaran Quran itu dari kulit kayu, asli kulit kayu. Saya tanya, ini dari mana raja? Ini dibawa oleh para ulama sampai kemari. Sedangkan awak di zaman modern sekarang naik pesawat capek baru sampai. Bayangkan mereka dulu naik kapal, bukan kapal laut diesel, bukan pakai mesin, pakai perahu layar, dipukul ombak, diempas gelombang. Itulah perjalanan ulama dulu. Abdul Somad malam ini sampai kemari enak aja. 2 kali gas belok kiri kanan sampai. Disambut tolak al-badru alaina. Sampai situ pasangkan tanjak. Jadi orang zaman dulu bukan semudah itu. Maka kalau kita sayang dengan Indonesia, kita mesti menghormati dan menyayangi ulama. Abdul Somad bukan ulama. Apa sifat ulama itu? Ulama itu sifatnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ulama. Abdul Somad belum takut sama Allah, dia masih takut sama jamaah lagi. Abdul Somad belum takut sama Allah, dia masih takut sama Intel lagi. Abdul Somad belum takut sama Allah, dia masih takut sama buzzer lagi. Abdul Somad masih takut sama haters lagi. Tahu ibu-ibu arti haters? Haters artinya yang mengejek-ejek di internet tuh haters. Kalau yang sayang-sayang itu namanya lovers. Kalau yang pembenci itu namanya haters, bahasa Inggris. Bahasa Arabnya syaiton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ulama, tapi saya sayang kepada ulama. Kalau saya pergi ke mana-mana, pergi ke Aceh, saya datangi ulama paling tua di Aceh, Abu Tumin namanya. Saya cium tangan. Pergi ke Palembang, saya datangi ulama paling tua, Habib Umar Abdul Aziz, murid Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, saya datangi. Pergi saya ke Jawa, saya datangi ulama paling tua. Waktu itu masih hidup lagi, Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, murid dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sampai ke Sulawesi, saya jumpai murid dari Tuan Guru Ta'ambudale, namanya Profesor Dr. Farid Wajdi. Setiap daerah saya datangi ulama yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, saya datangi kuburnya. Kubur Hamzah Fansuri, sampai saya. Kubur Syekh Abdul Rauf As-Singkili, datang saya. Ketika datang tsunami menyapu Banda Aceh, habis semua gedung-gedung. Tapi ada satu makam berbelah air tuh. Bisa pula makam itu tak kena, kokoh nisan batunya. Makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili, wali Allah dari Aceh yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Orang Singkel Aceh, maka di ujung namanya disebut Abdul Rauf As-Singkili. Jadi kita ajarkan anak-anak kita ini sayang dan cinta kepada para ulama. Apalagi kita ini meninggal di bumi lancang kuning, di sini negerinya para ulama-ulama besar. Tapi insya Allah kalau dibuat pengajian-pengajian, jangan sampai anak kita lebih mengidolakan artis daripada ulama. Betul tak cakap saya ini? Jangan sampai dia lebih suka infotainment daripada pengajian. Alhamdulillah, saya kalau pengajian di mana-mana datang anak-anak kecil tuh ngajar saya. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Kalau ada anak kecil ngejar-ngejar, itu pasti mak ayahnya suka nonton ceramah. Karena anaknya pasti ikut. Tapi kalau udah ada anak kecil, salam Ustaz, takut gitu dia. Hantu nih. Ustaz tuh macam hantu nampaknya. Asik dia main game online, tak kenal dia sama Ustaz. Ustaz katanya. Ya, video Ustaz banyak di HP mama katanya. Ay, bahaya nih. Ayah kau tahu? Tahu, alhamdulillah. Empat ayahnya tak tahu kan bahaya. Poin yang terakhir, yang ketujuh. Oh lah, tadi saya mulai jam 9 kurang 20, sekarang pas jam 10 kurang 20, 60 menit mestinya. Tapi poin ketujuh belum sampai. Poin ketujuh, kita akan berpisah, tapi kita tidak pernah putus kontak karena kita berhubungan dalam doa. Doakan Abdul Somad istiqomah. Doakan Pak Kades tak terpukau dengan duit. Doakan Pak Kapolres supaya naik jabatannya jadi Kapolda. Kenapa tak diaminkan? Kuatlah sikit. Amin. Jangan gara-gara pernah kena razia tak mau doakan polisi. Bapak, ibu pikir saya mentang-mentang ustadz tak pernah saya kena razia? Lewatlah saya di muka mall SKA. Belok, prit gitu. Prit. Tak nampak saya
ada gambar pancing gini ya, pancing, tapi dibuatnya garis. Karena logo itu sudah lama, kena hujan, kena panas, tak nampak. Dilarang katanya, tak nampak saya pak, tetap kena katanya. Mau bayar sini apa di pengadilan? Di pengadilan pak, bayar di pengadilan. Libur sehari tak mengajar, pengadilan Jalan Melati, tegaklah saya ngantri. Waktu itu saya belum viral lagi. Selalu saya kena razia. Kemarin saya ke mana-mana saya bawa mobil sendiri. Tak pernah saya pakai. Kalau di Pekanbaru saya bawa mobil sendiri. Kenapa Ustadz bawa mobil sendiri? Karena kalau saya tetap disupirkan orang, di mana-mana saya ini kalau diundang ceramah di Medan, tinggal saya di hotel paling tinggi, paling mantap, paling bagus, buka jendela, langsung lapangan Merdeka. Tinggal saya di Makassar, tinggal di hotel paling mahal, dibuka jendela, langsung Pantai Losari. Kalau begitu teruslah saya, lama-lama nanti saya merasa jadi Fir'aun. Itu maka kalau saya pulang ke Pekanbaru, saya nyetir sendiri. Saya pergi belanja sendiri. Supaya saya merasakan bagaimana menjadi orang manusia yang berjalan di atas muka bumi Allah, tidak dilayani orang banyak. Setuju apa tak setuju perbuatan saya ini? Saya pakai masker, pakai topi, tidak pakai koko. Jalan saya di pasar, sampai di pintu pasar buah, datanglah penjaga tuh. Jangan masuk dulu, mau ditembaknya tangan saya. Di depan saya ada polisi. Pas polisi itu lewat, dibiarkannya aja. Pas saya tembak, hampir saya bukakan lagi. Udah mau saya bukakan, mau saya cakapkan, itu pak polisi itu mengawal aku, udah mau bilang gitu. Tak jadi, takut saya banyak orang minta foto. Jadi saya tutup. Kita ini kalau terlalu sering dilayani orang, terlalu sering dipuja-puji orang, lama-lama kita akan naik ke atas, angkuh, sombong. Disitulah Allah benci kepada kita. Tapi kalau kita turun tiarap ke bawah, disitulah Allah akan mengabulkan segala permohonan doa-doa kita. Makanya berdoa itu beramai-ramai supaya apa? Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit. Ada orang di kampung kita ini, dia tidak viral, tidak terkenal, tidak dikenal sebagai ulama, manusia biasa saja. Tapi doanya dikabulkan Allah karena makanannya bersih, karena hatinya bersih. Makanya doakan pemimpin-pemimpin kita, doakan negeri kita, doakan anak cucu kita. Berdoa jangan angkuh. Ini hanya orang doa dia aja. Zaman Nabi ada orang macam-macam. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Ada pula doa begitu. Doa untuk bersama-sama. Jadi Bapak Ibu nanti kalau berdoa, ring satu orang tua. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring dua anak. Rabbi habli minas sholihin. Ring tiga saudara-saudara. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kami tak pandai bahasa Arab Pak Ustadz. Doa pakai bahasa Melayu. Ya Allah, anak aku sekolah di Jawa, jangan sampai dia kena hipnotis, jangan sampai dia kena COVID-19 20 21 dan seterusnya. Jangan sampai dia kena tipu. Buahkanlah sawit kami ini banyak, gotah karet segala macam. Kita supaya kami bisa berwakaf, berzakat. Tapi saya bukan orang Melayu Pak Ustadz. Ya pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino kok urung entuk ora ketok piye iki ya Allah. Wis ngalor ngidul ngetan. Takut Allah SWT. Bukan Allah tak paham. Berdoa itu jangan terlalu detail. Ini ada jamaah nih. Ya Allah, ini ada tanah mau kau jual 25 meter kali 34. Sebelah kanan bersempadan sama Pak Kades. Sebelah kiri sama Ibu anggota Dewan. 45 juta harga masih nego. Apa pula doa? Tapi doa pula jangan terlalu umum.
Ini ada jamaah ini doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, intinya sehebat apapun kita, kalau tidak diperkenankan Allah maka tak jadi. Maka doakan supaya Indonesia negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 7 poin selama 70 menit. Hebat settingannya. Bisa pula 7 poin dalam 70 menit. Ada pertanyaan tadi Pak Kades? Ini yang mengantar kertas ini Hakim Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Namanya Ustadz Yahya. Sudah menikah.